Halo, nama saya Bunga Bungsu Hardiastigo dari kelas 10 MIPA 1, Seman 3 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses budidaya tanaman pangan, yaitu padi untuk menghasilkan beras. Untuk menanam padi yang baik dan menguntungkan, di sini saya akan menjelaskan cara atau proses menanam padi. Pilih benih padi yang berkualitas. Cara menanam padi yang baik dan menguntungkan perlu dilakukan sejak pemilihan benih. Benih padi yang berkualitas merupakan hal yang penting jika ingin meningkatkan hasil panen padi. Selain itu, perlu diperhatikan kondisi lahan yang cocok dengan benih padi tersebut. Beberapa ciri dari beras varietas unggulan adalah tahan terhadap serangan hama dan penyakit, toleran terhadap kondisi lingkungan, dapat menghasilkan panen yang berlimpah, dan saat direndam dengan larutan Za 20 gram, benih tenggelam. Menyiapkan lahan. Menyiapkan lahan adalah salah satu komponen terpenting dalam cara menanam padi yang baik dan menguntungkan. Sediakan lahan kosong yang subur, yang sudah dibersihkan dari rumput liar dan gulma yang mengganggu. Untuk meningkatkan kesuburan tanah ketika ditanami, tanah dialiri air hingga gembur dan lunak. Kemudian, bajak menggunakan traktor. Lalu genangi air kembali setinggi 5-10 cm dan biarkan air mengenang dalam media tanam selama 2 minggu supaya racun-racun dapat dinetralisir oleh air. Pemilihan bibit. Bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir benih padi dalam air. Setelah 2 jam, periksalah benih tersebut. Cara menanam benih padi yaitu dengan pemeriksaan benih dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan pada benih. Jika terdapat lebih dari 90 butir benih atau lebih dari 90% benih mengeluarkan kecambah, maka artinya benih tersebut berkualitas unggul dan bermutu tinggi. Tentu benih yang berkualitas unggul dan bermutu tinggi inilah yang layak untuk dibudidayakan. Sedangkan jika benih tidak menunjukkan tanda seperti yang disebutkan tadi, artinya benih tersebut tidak disarankan untuk dibudidayakan. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemaian segera. Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Wadah persemaian terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20. Misalkan akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar, maka wadah persemaiannya sekitar 500 meter persegi. Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk urea dan pupuk TSP pada lahan persemaian dengan dosis masing-masing 10 gram per 1 meter persegi. Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkanlah benih yang telah berkecambah dengan merata. Penanaman padi. Setelah persiapan benih dan lahan sudah selesai, maka cara menanam padi yang baik dan menguntungkan selanjutnya adalah proses penanaman padi. Usia benih yang sudah dipindahkan adalah sekitar 20 hari. Dengan ciri-ciri berdaun 5-6 helai, tinggi 22 cm sampai 25 cm, batang bagian bawah besar dan keras, serta terbebas dari serangan hama. Satu lubang tanaman hanya untuk satu benih, dengan kedalaman tanaman berkisar 2 cm. Perawatan dan pemeliharaan padi. Pada saat perawatan, dibutuhkan ketelitian yang lebih, karena jika lalai, maka hasil panen akan kurang memuaskan. Cara pertama, lakukan penyiangan dalam 2 minggu sekali. Selanjutnya,
lakukan pengairan yang wajar, supaya tidak kelebihan atau kekurangan. Selain itu, lakukan pemupukan setelah 7-15 hari dengan menggunakan pupuk urea dan TSP dengan 100 berbanding 50 per hektar. Pemupukan dilakukan setelah 25-30 hari dengan pupuk urea dan Ponska dengan 50 berbanding 100 per hektar. Pemupukan. Tanah yang digunakan terus-menerus untuk dibudidaya tentu lambat laun akan kekurangan unsur hara. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan pemberian pupuk, baik itu yang bersifat organik maupun anorganik. Agar pemakaian pupuk menjadi efektif, maka kita harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta jumlah ketersediaan unsur hara dalam tanah. Kita juga dapat menggunakan pupuk alami yang dibuat sendiri. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dalam sawah biasanya meliputi walang sangit, belalang, wereng, dan tikus. Jadi, untuk mengendalikan hama bisa digunakan pestisida, tapi lebih baik jangan jika masih ada predator alami bagi hama tersebut. Jika predator alami dari hama tersebut mulai mengganggu, maka musnahkanlah dan beralih pada pestisida organik. Proses panen. Panen padi tidak akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan apabila dilakukan dengan sembarangan, dan hanya boleh dikerjakan saat bulir padi sudah cukup masak. Hal ini disebabkan karena panen yang dilakukan terlalu dini akan menurunkan kuantitas serta kualitas panen. Berikut ini ciri gabah yang sudah siap panen. Pertama, daun telah mengering dan 95% gabah sudah berwarna kuning. Kedua, padi telah berusia 30-35 hari sejak sesudah berbunga, atau tergantung varietas yang ditanam. Ketiga, gabah sudah rontok apabila diremas dengan tangan. Terakhir, kadar air pada gabah bersisa 16-30 cm. Padi atau gabah yang sudah dipanen harus segera diletakkan pada tempat beralas terpal dengan tujuan mengurangi atau menekan penyusutan hasil panen. Setelah itu, kita dapat memulai proses perontokan bulir padi. Selepas itu, bulir-bulir gabah dijemur selama 2-3 hari agar kadar air semakin berkurang atau mencapai 14% saja. Setelah proses pengeringan selesai, gabah dapat disimpan di tempat yang bersih dan kering. Itulah beberapa cara menanam padi yang baik dan menguntungkan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Sekian dari saya, terima kasih.